pagi, Bu Mega. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Ya, kita hari ini bertemu kembali yang keduanya nih, pendampingan individu ya. Ya. Pada pendampingan kedua ini, tema dari pendampingan itu adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian nanti dalam diskusinya ada beberapa fokus ya. Yang pertama itu nanti kita berdiskusi tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bumega. Dan yang kedua refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, dan 13. Kemudian yang ketiga kita diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah Bumega berdasarkan hasil pemetaan yang sudah kita lakukan di lokal ya 1 kemarin. Kemudian yang keempat nanti kita bersama Dewan Guru ya mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan pada sekolah ya. Baik, kita mulai saja untuk fokus yang pertama. Gimana untuk dokumen-dokumennya sudah disiapkan? Ya, sudah diinformasikan kemarin ya. Baik, ini yang pertama untuk lingkungan belajar di sekolah. Tapi sebelumnya mungkin bisa cerita gimana untuk belajarnya kemarin di daring, ada masalah tidak? Belajar daring itu Pak sebenarnya kalau sarana dan prasarana kita mendukung tidak jadi masalah Pak, semuanya berjalan lancar. Apalagi yang di RMS, jadi kami kemarin sudah menyelesaikan modul 1 dari 1.1 sampai 1.4 mengenai itu yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua itu mengenai nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga itu mengenai visi guru penggerak, dan yang terakhir itu mengenai budaya positif. Itu Pak. Saya rasa juga saya lihat di LMS Bu Mega memang sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya, sudah terupload semua, bahkan sampai terakhir kemarin modul 1.4 yang budaya positif juga saya lihat juga videonya sudah diupload ya. Saya kira sudah sangat baiklah Bu Mega melaksanakan untuk belajar daring ini ya Bu Mega. Ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke fokus yang kedua, bagian inti untuk diskusi tentang lingkungan belajar di sekolah Bu Mega. Gimana dukungan dari rekan-rekan guru selama Bu Mega menjalani pendidikan guru penggerak? Karena Bu Mega di sini sebagai PLT ya, mungkin guru dari rekan-rekan guru seperti apa Bu Mega, bisa diceritakan? Jadi Pak, saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi salah satu bagian dari calon guru penggerak ini. Dan di sekolah ini saya juga sangat bersyukur guru-guru di sini dan teman-teman guru sedang bersama-sama dengan saya sangat mendukung kegiatan ini Pak. Mungkin karena dengan komunikasi yang baik dan dengan saling memberi semangat, dukungan, jadi memberi informasi, jadi mereka tuh sangat mendukung sekali dalam kegiatan guru penggerak ini Pak. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini mereka juga bisa termotivasi, nantinya bisa saya juga bisa memberikan manfaat yang baik bagi sekolah saya. Ya, jadi bagus ya kalau rekan-rekan guru semua mendukung. Mungkin bisa didetailkan bentuk dukungannya itu kayak apa? Contohnya Pak, yang kayak ke modul 1.4 kemarin mengenai budaya positif kan, di situ kan kami secara individu semua calon guru penggerak diminta untuk melakukan diseminasi mengenai budaya positif ini. Jadi rekan-rekan guru saya sangat mendukung sekali, mereka berantusias untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti itu Pak, contoh dukungan mereka dari saya. Selama sudah melakukan kegiatan tersebut, kira-kira ada nggak tantangannya?
Ada Pak, banyak sekali tantangannya. Awalnya apalagi kan kemarin kan dalam tugas itu kan minimal disuruh cari 10 guru Pak. Padahal di sekolah saya kan cuma 4 guru. Jadi dengan usaha, dengan itu tadi Pak, kolaborasi, komunikasi. Jadi saya mencari sekolah lain, mencari guru-guru yang lain yang mau ikut bergabung, mau melihat, mendengar, dan mau mencari tahu informasi mengenai guru penggerak. Jadi kemarin saya melakukan diseminasi ini berkolaborasi dengan sekolah Pak aku Pak. Jadi tantangan ini bagi saya merupakan tantangan Pak. Jadi saya memperkenalkan guru-guru saya, dan mungkin kan saya langsung bawa guru ke sekolah mereka atau mereka dibawa ke sini kan. Jadi tentang mereka saya menjalinkan mungkin saya pergi ke sekolah Pak Ako memperkenalkan dulu gitu. Nggak mungkin kan saya dapat langsung melakukan kegiatan ini kan, ya ada komunikasi itu Pak, mungkin itu tentang. Tapi kan sudah bisa diatasi lah. Bisa. Nah, kegiatannya di mana? Buktinya sudah selesai. Ya, kegiatannya dilaksanakan. Mungkin karena di sini kan kemarin kurangnya sarana Pak, tidak ada PowerPoint, tidak ada listrik, ada sinyal. Jadi saya kemarin minta saran dari guru-guru yang lain, dari pihak sekolah yang saya tumpangi sekolah. Jadi mereka mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan tersebut di sekolah di SMP 09. Oke, jadi luar biasa yang Ibu lakukan ya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jadi sangat baik lah. Kemudian untuk rencana kedepannya ini kan sudah sangat baik lah. Jadi untuk memaksimalkan ini supaya menjadi baik lagi, rencana kedepannya seperti apa? Mungkin intinya semangat dulu Pak, motivasi dulu ya, menjadi kita supaya bisa melakukan rencana kita ke depan. Kalau kita kurang semangat, tidak ada motivasi kan pasti susah untuk melakukan rencana kita ke depan. Jadi intinya tadi saya sangat bersyukur, orang-orang di sekeliling saya sangat mendukung kegiatan ini, tentunya keluarga, guru-guru sini. Jadi yang memberikan saya semangat rencana saya ke depan, supaya apa yang saya pelajari dari modul 1 ini Pak bisa, dan lanjut ke modul berikutnya saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih mengembangkan komunitas praktisi saya lagi, bisa mengembangkan apa yang telah saya pelajari dengan konsisten dilakukan seperti itu Pak. Komunitas praktisi mana yang mereka memiliki peran dan pengaruh? Ada tidak? Ada Pak. Kalau di komunitas praktisi Pak, saya ada KG, ada PGRI, ada K3S. Di situ saya dipercayakan juga sebagai pengurus juga Pak. Terus ya. Bendahara. Di KKG ya? Kalau KKG saya sebagai ketua organisasi paham. Kalau PGRI saya kalau PGRI saya sebagai bendahara di ranting Patani. Ya, itu kalau di komunitas dengan guru-guru lain. Kalau di sekolah Ibu gimana? Di sekolah biasanya kami mungkin dengan membuat soal gitu Pak. Membuat soal sekolah, misal mau kegiatan ulangan atau ITS, jadi kan kita bikin soal bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama. Mungkin kedepannya saya juga pengen itu Pak, bikin kayak seperti meskipun kita di kampung kan harus bisa membuat siswa lebih semangat belajar, seperti pengen membuat itu Pak, pondok baca seperti itu Pak. Jadi kami sudah saya rancang dengan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan kita bisa, meskipun saya jauh kan, kalau ini itu kan biasanya agak ribet bikin itu, tapi dengan ada kemauan pasti kita bisa bikin pondok baca biar anak-anak lagi semangat belajar membaca. Ya baik, jadi saya kira pengalaman Ibu di organisasi seperti KKG, K3S dan BGR itu bisa dibawa ke sekolah. Kemudian untuk yang di sekolah sendiri kan tadi kan mau membuat soal, kemudian pondok baca tadi ya, seperti itu. Bisa digambarkan Bu nanti kedepannya itu apa yang akan dilakukan Ibu, seperti apa?
Jadi kita bisa bikin peta kecil, kita bikin kemarin kan sudah saya pesan juga buku baca-bacaan kan. Jadi nanti bisa kita simpan di situ. Jadi anak-anak nanti misalkan pengen baca nggak lagi ribut-ribut pergi ke kantor minta buku minta ini. Jadi nanti ada tempat yang seperti itu Pak. Itu tantangannya. Baik, jadi apa yang udah Ibu gambarkan luar biasa untuk memulai ya. Memang untuk membentuk komunitas praktis ini tidak mudah, tapi kalau tidak kita mulai juga akan ini. Jadi kita tahunya nanti apa itu bisa berjalan tidak kan kalau kita mulai. Jadi kalau kita laksanakan, kita evaluasi terus, ya, gimana kurangnya, di mana ininya, ya nanti pasti suatu saat akan hasilnya dan berdampak pada murid. Dan cukup untuk diskusi kita merintis komunitas praktisi. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu gambarkan tadi bisa dilaksanakan dengan baik dengan dukungan dari semua pihak ya yang ada di sekolah ini. Nah, selanjutnya kita nanti setelahnya akan berdiskusi untuk apa ya diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti kita akan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi saya kira itu ya Bu. Jadi di sini boleh nanti Bapak Ibu guru yang lain kita hadirkan di sini tempat sudah disiapkan Bu ya. Sampai kita selanjutnya kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Adik Katalino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Baik, Bapak Ibu guru, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Dalam pendampingan individu yang kedua mengenai visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sini ada pengajar praktek dan calon penggarap. Bapak Ibu, sekali lagi saya sebagai calon guru penggerak mengucapkan terima kasih banyak telah hadir di sini dan semoga kita semua di sini selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa terlaksana dengan sesuai yang kita inginkan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu, di sini saya sebagai calon guru penggerak di Sekolah Negeri 27 Bonso. Yang pertama kita lakukan pada kesempatan ini sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin doa. Saya minta Ibu kanan maju ke depan memimpin kita dalam kita berdoa kepada Ibu Kepala. Bapak kami yang tinggal di dalam kerajaan surga, kembalikan tersebut kami supaya kami yang telah berikan kami kesempatan yang indah untuk pertemuan pada saat ini Tuhan. Pada Tuhan dan tangan dalam setiap kegiatan kami pada saat ini, pada memberkati pengawas, memberkati semua kami yang ada di situ, memberkati setiap pelaksanaan kami pada ini berjalan dengan baik dan Tuhan sesuai dengan dalam setiap pelayanan apapun yang mereka ikuti kegiatannya Tuhan. Mari Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan, kejaksanaan daripada Tuhan yang akan mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dari pertama sampai akhirnya. Biar Tuhan selalu menjaga melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Tuhan yang telah beri kita dalam doa. Acara selanjutnya kita mendengarkan arahan dari pengajar praktik kita Pak Agus Setianto. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Mika. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dari Beliau Katalino, Berterima Kasih Surga, Bersengat Kajibata.
Ya, terima kasih. Ini kedua kalinya saya tiba di tempat ini ya Bapak Ibu. Dan yang kedua ini melibatkan Bapak Ibu semua. Kalau pertama kemarin kan hanya mungkin sebetulnya. Jadi saya perkenalkan diri dulu, walaupun mungkin sudah kenal ya. Nama saya Agus Setianto, sehari-hari saya tugas di SMP Negeri 5 Kenyuke di Ladangan. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sana, itu tugas sehari-hari saya. Nah, pada kesempatan ini saya untuk guru penggerak ini saya bertugas sebagai pengajar praktik. Jadi pengajar praktik ini tugasnya mendampingi calon guru penggerak. Nah, kebetulan Bu Mega ini di sini sebagai kepala sekolah PLT. Nah, beliau juga sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya kebetulan mendapat tugas mendampingi Bu Mega ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan guru penggerak ini kan kegiatannya ada dua macam yang dilakukan. Ada yang bertemu langsung seperti ini, ada juga yang daring, dari online. Nah, seperti itu. Nah, yang di online nanti Bu Mega itu pendampingnya bukan saya, pendampingnya ada instruktur, ada fasilitator, itu yang berhadapan langsung dengan Bu Mega waktu dia belajar secara online. Dan kalau tatap muka itu tugas saya. Jadi banyak sekali aktor-aktor yang terlibat ya dalam kegiatan guru penggerak ini. Ya. Jadi ada dinas, ada dari BGB, kalau dulunya LPNB, sekarang BGB namanya. Ya. Kemudian ada fasilitator, ada struktur, ada pengajar praktek, ya, dan calon guru penggerak. Jadi masing-masing punya tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Dan kebetulan ya saya ditugaskan untuk mendampingi Bu Mega ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan kita pantang datang ke sini tanpa ada maksud tujuan. Jadi semuanya itu sudah ada alur-alurnya begitu. Ya, sangat luar biasa kalau di sekolah itu terdapat guru penggerak ya Bapak Ibu ya, pasti akan membawa lah dampak perubahan yang baik di sekolah tersebut ya. Ya pasti beruntung sekali lah sekolah itu. Malah kalau di sekolah saya, kalau cerita balik guru-guru saya sudah data sampai sekarang belum ada yang entah tidak berminat atau berminat sih pasti ditanya berminat pasti berminat. Ada mungkin kemauan yang mungkin masih inilah mungkin nyalinya belum berani gitu ya. Nah, ini Bu Mega sudah luar biasa ya, sudah berani untuk mengikuti program guru penggerak ini ya, tentunya pasti yang dilakukan selama pendidikan ya tidak hanya pendidikan aja, dan nanti kalau sudah lulus ya pasti merupakan hal baik lah bagi sekolah. Nah, contohnya pada kesempatan ini kita melakukan kegiatan yang tujuannya pada kegiatan ini kita nanti akan diskusi tentang cita-cita ataupun visi dari warga sekolah di sini. Jadi nanti kedepannya itu anak-anak murid itu mau dibawa kemana seperti itu. Nanti inilah akan kita diskusikan dan mudah-mudahan hasil diskusi ini akan merupakan refleksi dari visi dan misi sekolah nanti. Dilihat apakah sudah sesuai atau sudah baik dengan yang kita bicarakan pada hari ini ya. Mungkin kalau ada yang tidak pas, visi sekolah pasti sudah ada, tapi kan biasanya ini kita buat kan sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, makanya nanti setelah kita diskusi di sini, mungkin kalau ada hal baik dan ini sesuai dan cocok untuk sekolah ya, langkah baiknya bisa dipadukan, mungkin bahkan bisa menjadi visi sekolah. Nah, itu tujuan kita berdiskusi di sini, dan kami harapkan Bapak Ibu semua bisa aktif memberi masukan dan saran yang tidak lain adalah untuk kebaikan ya. Karena ini berbicara tentang visi atau cita-cita sekolah ini ke depannya seperti apa. Jadi di sini peran saya selaku pengajar praktek hanya ini ya, hanya memimpin jalannya diskusi ini ya, saya sebagai moderator saja. Jadi nanti yang menyampaikan ya guru penggeraknya ini, jadi bukan saya mungkin hanya mengarahkan ya,
diskusi ini ya agar tujuan yang diharapkan bisa capai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Jadi untuk kesempatan berikutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Mega untuk menyampaikan visinya sebagai guru penggerak dan mungkin bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu semua. Jadi silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Agus yang telah memberikan arahan kepada kita semua untuk melakukan diskusi kita pada kegiatan kali ini. Acara selanjutnya kita berdiskusi bersama-sama mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak akan memandu kegiatan kita pada diskusi pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan salam dan bahagia kepada kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bersama-sama berdiskusi, memberi pendapat, memberi arahan atau memberi pemahaman, memberi ide. Jadi kita di sini bersama-sama berkolaborasi bersama mengenai visi dan prakasa perubahan yang akan kita lakukan di sekolah kita di SD Negeri 27 Bonsor ini. Nah, Bapak Ibu, dalam pendampingan individu kode ini, saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Landak. Saya Mega Sepia, berasal dari Sekolah Negeri 27 Bonsor, dan dalam pendidikan ini saya juga didampingi fasilitator saya yaitu Bu Warda, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya Pak Agus Setianto yang sekarang bersama-sama kita hadir dalam kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati Bapak Agus Setianto sebagai fasilitator saya dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru Sekolah Negeri 27 Bonsor, semoga dalam keadaan sehat semua. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut dengan kegiatan inti kita yaitu berdiskusi bersama mengenai visi dan prakasa perubahan yang ada di sekolah kita. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat suatu puisi Bapak Ibu. Di sini kelihatan nggak Bapak Ibu? Di sini ada sebuah puisi. Aku melihat Indonesia. Puisi ini karya Insinyur Soekarno. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba membaca. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengguling hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Gimana Bapak Ibu? Bagus baca puisi. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita hari ini, tujuan diskusi kita pada pagi hari ini yang pertama di sini mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Jadi nanti kita bersama-sama berdiskusi mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah.
Yang kedua, identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Jadi kita bersama-sama seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, dan komite, orang tua murid. Jadi kita bersama-sama mengembangkan program yang bisa kita lakukan di sekolah. Contohnya mengenai visi yang ada di sekolah kita ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Jadi Bapak Ibu, komunitas praktisi ini contohnya kita biasa sering bersama-sama berkolaborasi. Contohnya yang sudah kita lakukan, membuat soal bersama. Jadi kita bersama-sama melakukan kegiatan ini supaya kita bisa mengembangkan program yang ada di sekolah kita ini. Jadi itu tujuan kita hari ini Bapak Ibu mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah. Jadi dalam mengenai visi ini kita ada membuat suatu visi pasti ada rangkaian kegiatannya, pasti ada arahan, pasti ada aturan dan sistematisnya pasti ada sebelum menjadi visi sekolah. Jadi dalam pendidikan guru penggerak kemarin saya belajar mengenai sebelum membuat visi dan perubahan prakasa perubahan sekolah. Jadi inquiry apresiatif ini merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis perbuatan. Membuat suatu visi itu kita melakukan ada prinsip-prinsip utamanya Bapak Ibu. Jadi pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan identifikasi hal yang baik mengenai hal apa saja yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut bisa dipertahankan dan bisa berinovasi atau bermuncul strategi untuk melakukan atau mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya mengenai visi ini tadi Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama mengatur strategi kita untuk melakukan suatu perubahan. Bagaimana kita mewujudkan perubahan ini biar lebih baik. Jadi visi kita seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar visi itu apa sih Bapak Ibu? Iya bisa juga disebut rencana atau cita-cita ya Bapak Ibu. Jadi cita-cita kita misalnya mempunyai visi atau mempunyai cita-cita pasti kita memerlukan kerjasama, melakukan strategi biar kita bisa mencapai visi kita itu sendiri. Contohnya kita pasti sering bertanya kepada siswa kita, apa cita-cita kamu? Pasti ada yang menjawab ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi apalagi Bapak Ibu biasa kita dengar yang menjadi guru, jadi dokter. Jadi itu adalah merupakan suatu cita atau visi yang ingin dicapai. Jadi bagaimana cara kita agar visi itu bisa tercapai, cita-cita itu bisa tercapai, yaitu dengan melakukan perbuatan agar cita-cita itu tadi bisa tercapai Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang apalagi kita sebagai seorang guru kan pasti harus bisa, misalkan meskipun tidak banyak, setidaknya kita bisa memberikan sedikit motivasi, pemahaman kepada anak-anak kita agar bagaimana sih cara cita-cita itu bisa tercapai. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Melakukan visi itu ada tahapannya, itu namanya tahapan rakja Bapak Ibu. Jadi tahapan rakja ini B itu buat pertanyaan utama. Jadi dalam melakukan visi itu kita harus membuatkan strategi dulu. Jadi tidak ada semerta-merta menjadi visi. Jadi buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, G itu gali mimpi, yang C itu jabarkan rancangan, dan A itu atur eksekusi. Jadi ini adalah tahapan rakja, ini adalah cara kita untuk melakukan perubahan atau menyusun suatu visi di sekolah Bapak Ibu. Jadi kemarin Bapak Ibu saya sudah membuat visi dan prakasa perubahan mengenai mewujudkan murid yang religius, berkarakter, cerdas, dan nasionalis sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu dalam membuat visi itu sekarang kita harus bisa
membuat visi yang berpusat pada murid yang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu pasti kemarin juga sudah pernah mendengar, atau meskipun kita belum melaksanakan kurikulum merdeka yang sekarang, kita pasti pasti sudah mendengar yang namanya profil pelajar Pancasila. Sudah mendengar kan Bapak Ibu? Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu apa-apa saja kemarin Bapak Ibu? Ya, ada gotong royong. Di sini juga saya sudah melihatkan Bapak Ibu. Ya, meskipun kita kurang sarana prasarana karena tidak ada alat, tidak ada PowerPoint, jadi susah membuka laptop, tidak ada listrik. Meskipun laptopnya besar, tapi tidak bisa ada layar, tidak ada LCD. Jadi Bapak Ibu, dalam profil pelajar Pancasila tadi ada apa saja Bapak Ibu? Ya, ada gotong royong, ada berkebinekaan global, beriman dan bertakwa, bernalar kritis, apalagi Bapak Ibu? Ya, mandiri. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Nanti ada perubahan dulu Bapak Ibu, kurikulum merdeka belajar. Jadi kurikulum merdeka itu di situ ada menyangkut profil pelajar Pancasila. Jadi dalam visi tadi Bapak Ibu, kita harus bisa mewujudkan murid yang berprofil Pancasila. Jadi pembelajaran itu yang berpusat pada murid. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi penjelasan kompetensi visi ini Bapak Ibu, tadi di situ ada religius, ada berkarakter, cerdas, dan nasionalis. Jadi religius itu menggambarkan profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berkarakter menggambarkan profil Pancasila itu mandiri. Jadi ada mandiri, kreatif, atau gotong royong. Berkarakter itu jadi bisa mencakup 3 dimensi. Cerdas, jadi itu menggambarkan profil Pancasila bernalar kritis. Jadi kita mewujudkan dalam visi ini, kita bisa membuat visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Jadi perkasa perubahannya Bapak Ibu berfokus pada visi karakter Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita ini kan mempunyai banyak karakter murid. Murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, dan bakat yang berbeda-beda. Jadi kita dalam perubahan perkasa perubahan ini berfokus pada visi berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila, yaitu dimensi mandiri Bapak Ibu. Di sini kita berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Jadi Bapak Ibu, kita berupaya di sini bersama-sama untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa pada sekolah negeri 27 Bonsor ini. Jadi melalui pembiasaan, melalui pembelajaran yang ada, kita sebagai guru harus bisa mengarahkan murid-murid kita belajar yang baik, bisa mengikuti semua perubahan yang ada. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru hanya bisa menuntun mereka, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Karena seperti yang pernah saya ceritakan dengan ibu-ibu, Bapak Ibu di sekolah, kalau pembelajaran sekarang tuh harus banyak yang berpusat pada murid, seperti itu. Kita bisa mengarahkan mereka bagaimana sesuai minat dan bakat mereka, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam visi yang saya buat tadi mengenai mewujudkan murid yang religius, berkarakter, cerdas, nasionalis, berprofil Pancasila, apakah sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu? Sesuai tidak Bapak Ibu? Di sini juga ada visi sekolah kita Bapak Ibu. Sesuai. Jadi Bapak Ibu, sudah sesuai tidak Bapak Ibu? Ya, sesuai. Sudah sesuai tidak Bapak Ibu? Sesuai. Nah, jadi visi di sekolah kita itu berakhlak mulia, berprestasi tinggi, tangguh dan kompetensi, berkarakter, berwawasan lingkungan dengan berlandaskan
budaya nasional dan kearifan lokal. Jadi antara perubahan visi dan prakasa perubahan ini dengan visi sekolah yang sudah ada di sekolah kita sudah sesuai ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini bersama-sama berdiskusi menelaah apakah sesuai atau tidak. Jadi saya di sini Bapak Ibu bukan bermaksud untuk mengganti visi sekolah kita, bukan Bapak Ibu. Jadi di sini kita berdiskusi bersama mengenai visi yang ada di sekolah dengan visi yang saya buat dalam kegiatan program guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengenai visi ini tadi seperti yang saya bilang ada tahapan-tahapan yaitu Bapak Ibu, yaitu tadi tahapan apa Bapak Ibu namanya? Bagja. Ya, jadi mengenai visi ini tadi dalam kegiatan visi guru penggerak ini ada tahapannya Bu. Tahapan Bagja dalam inquiry, tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Jadi Bapak Ibu di sini kita Bagja itu kita membuat buat pertanyaan Bapak Ibu. Jadi B itu kita buat pertanyaan. Jadi kita sebelum menjadi suatu visi itu kita harus membuat pertanyaan. Contohnya kita sekarang berdiskusi. Jadi buat pertanyaan itu pertanyaan utama itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasikan atau menginisiasikan perubahan. Jadi pertanyaan itu contohnya tadi Bapak Ibu perkasa perubahan tadi yang saya buat berfokus pada visi berkarakter dan profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Jadi di sini pertanyaannya tentunya Bapak Ibu yang saya buat dalam visi perkasa perubahan, mengapa murid kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya? Pertanyaan Bapak Ibu, jadi bagaimana solusi yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru atau pendidik untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri murid? Jadi ini tadi kan ada profil pelajar Pancasila tadi itu mandiri, jadi dengan rasa percaya diri Bapak Ibu. Jadi tindakan kita seperti apa Bapak Ibu? Jadi tindakan kita sebagai seorang guru melakukan observasi dengan kuesioner atau yang berisi pertanyaan, menelusuri mengenai rasa percaya diri murid. Pasti kan kita pernah melihat murid kan? Pernah kan kita mengajak murid untuk maju ke depan? Jadi kita bisa melihat, misalkan ada murid yang kurang percaya diri untuk melakukan suatu misalnya maju ke depan, menyampaikan hasil kerja kelompok mereka. Jadi kita bagaimana bisa melihat murid yang mana yang belum mungkin percaya dirinya kurang. Jadi kita bisa mencari tahu dengan cara kita menyuruh mereka melakukan kuesioner atau membuat pertanyaan-pertanyaan agar mereka bisa melakukan percaya diri kelas. Jadi yang kedua Bapak Ibu, tahapan yang kedua itu ambil pelajaran Bapak Ibu. Jadi tahapan Bagja itu yang kedua itu ambil pelajaran. Jadi contoh pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk mengendalikan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan pendidikan. Jadi contohnya tadi Bapak Ibu, siapa orang yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri murid? Jadi di sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu, aktivitas apa saja yang dapat dia lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri murid. Jadi tindakan kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang atau rekan-rekan kita di sekolah dengan yang profesinya sama dengan kita sebagai guru. Jadi mencari referensi atau fakta terkait dalam aktivitas yang bisa meningkatkan rasa percaya diri murid. Jadi kita sebagai seorang guru bisa mencari referensi misalkan lewat internet atau lewat buku. Bagaimana sih cara kita agar bisa memberikan arahan kepada murid agar mereka bisa percaya diri. Misalkan ada murid kelas 6 yang masih kurang percaya diri maju ke depan, jadi kita bisa mencari referensi bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tahapan mengenai visi dan prakasa perubahan ini ada gali mimpi di sini Bapak Ibu. Jadi gali mimpi itu diharapkan
Jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif Bapak Ibu. Jadi pertanyaan itu, bagaimana perasaan saya ketika melihat perubahan sikap rasa percaya diri murid sudah meningkat. Jadi di tahapan gali mimpi ini kita melihat Bapak Ibu atau melihat perubahan setelah kita mencari referensi, membantu murid kita bagaimana mereka bisa percaya diri, kita menggali mimpi mereka. Menggali mimpi apa sih ketika perubahan yang sikap rasa percaya diri mereka yang sudah meningkat setelah kita melakukan, setelah kita memberikan, setelah pembelajaran kepada mereka, apa sih yang sudah meningkat seperti itu Bapak Ibu. Jadi tindakan kita sebagai guru itu menjadikan lingkungan belajar atau sekolah adalah milik kita bersama dan selalu memberi motivasi. Intinya tadi Bapak Ibu, setelah kita menggali mimpi murid-murid kita agar mereka bisa percaya diri, kita sebagai guru harus bisa memberi motivasi kepada mereka. Jadi tindakan kita memberi semangat kepada mereka. Ayo semangat, misalkan tadi ada murid yang kurang percaya diri maju ke depan kelas. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan semangat kepada mereka. Contohnya seperti itu. Jadi yang selanjutnya mengenai visi dan prakasa perubahan ini, tahapan bakti ini yang selanjutnya jabarkan rancangan. Nah Bapak Ibu, pertanyaan di tahap ini Bapak Ibu prakasa perubahannya, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau tindakan nyata yang telah kita lakukan. Jadi pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan untuk tetap meningkatkan rasa percaya diri murid? Jadi bagaimana mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah terkait dengan rasa percaya diri murid? Jadi Bapak Ibu, dalam mewujudkan visi kita tadi, kita melewati tahapan-tahapan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa semerta-merta menjadi suatu visi. Jadi kita ada tahapan perubahannya Bapak Ibu. Jadi tindakan kita sebagai untuk menjabarkan rencana ini, membuat suatu belajar yang lingkungan sekolah, membuat suasana belajar yang menyenangkan dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Yang terakhir itu atur eksekusi Bapak Ibu. Jadi yang terakhir atur eksekusi. Jadi dalam tahapan bakja ini yang terakhir itu ada atur eksekusi. Jadi pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya di sini, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana meningkatkan rasa percaya diri? Contohnya Bapak Ibu, siapa saja yang mengamati dan memantau proses rencana dalam meningkatkan rasa percaya diri murid? Bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan meningkatkan rasa percaya diri murid? Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru dalam visi prakasa perubahan yang saya buat ini, kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi itu butuh Bapak Ibu, kita boleh bekerjasama dengan kepala sekolah, dengan rekan guru dalam menyusun program atau strategi dalam meningkatkan rasa percaya diri murid. Jadi Bapak Ibu, suatu visi atau keinginan kita untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus bisa mengatur strategi, yaitu saling berkolaborasi, bekerjasama agar bisa tercapai. Begitu juga mengenai visi prakasa perubahan ini. Kalau kita bekerjasama, berkolaborasi, kita pasti bisa mewujudkan visi yang ingin kita capai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mengenai visi dan prakasa perubahan ini Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Visi yang saya buat mewujudkan murid yang religius, berkarakter, cerdas, dan sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi saya di sini Bapak Ibu bukan mengganti atau ingin melakukan perubahan visi yang ada di sekolah, tapi di sini kita menelaah bersama mengenai visi yang saya buat dalam kegiatan guru penggerak dan visi yang ada di sekolah kita ini. Masih semangat kan Pak? Semangat semua. Ya, kita saling bersama-sama di sini agar apa yang kita inginkan bisa terwujud, apa yang kita rencanakan berjalan lancar dan sukses. Tepuk semangat.
Semangat ya? Semangat. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya ada suatu kalimat di sini. Di sini ada kalimat pengumpat cita-cita murid masa depan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini kita memimpikan murid di masa depan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Di sini yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin sekarang kita diberi waktu sejenak untuk mengisi atau menulis kalimat rumpang yang ada pada lembar kertas yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tulis? Ya bisa. Jadi kita memimpikan murid itu yang seperti apa sih? Kedepannya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya. Sudah selesai ya? Saya ambil ya Bapak Ibu? Saya ambil ya? Pungut banget. Penasarannya coret. Nah Bapak Ibu, di sini kita sudah menulis kalimat rumpang mengenai cita-cita murid di masa depan. Jadi kita sudah menulis cita-cita untuk murid kita di masa depan itu seperti apa. Saya minta salah satu guru atau rekan saya di sini, Bu Megawati. Ibu Mega juga namanya Pak. Sama. Ibu Megawati mungkin bisa membaca hasil dari jawaban mengisi kalimat rumpang tersebut mengenai. Mungkin bisa maju ke depan Bu. Di sini Bu. Yes. Yang Ibu tulis di kertas yang sudah dibagikan apa Bu? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Yang cerdas yang seperti apa? Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi Cerdas mau belajar. Cerdas dalam suatu pelajaran, di dalam berkreatif. Karena cerdas itu bukan hanya di suatu pelajaran, di suatu mata pelajaran, tapi juga berkreatif. Misalnya disuruh membuat karya, misalnya bisa membuat gambar seperti itu. Nah, yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak yang harus dibimbing, dibina di dalam sekolah, hal yang baik dalam belajar, baik di dalam hal yang lainnya. Iya, tepuk tangan dulu. Mungkin selanjutnya nanti saya meminta yang terakhir Pak Sumidi. Jadi apa yang terakhir? Kalimat rumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Saya paham bahwa sama-sama
murid-murid belajar di sekolah. Ya, terima kasih Pak Sumi. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi atau bersama-sama berdiskusi di sini, melengkapi kalimat penumpang di sini mengenai cita-cita murid kita di masa depan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menyimpulkan kalimat penumpang yang telah Bapak Ibu isi bersama-sama mengenai kita memimpikan murid yang cerdas. Kita memimpikan murid-murid ya. Jadi intinya berani Bapak Ibu, berani, mandiri, kreatif, benar kritis. Contohnya seperti visi yang sudah kita buat, visi dan prakasa perubahan yang sudah kita buat, dan penyesuaian dengan visi yang ada di sekolah kita. Jadi kita apa tadi Bapak Ibu? Memimpikan murid ya, berani dan mandiri. Ya banyak ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Mungkin itu kesimpulan dari kalimat penumpang yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang mampu, yang bisa kita tuntut untuk mencapai semua cita-cita atau keinginan mereka. Jadi kita sebagai guru berupaya untuk menuntut mereka agar impian kita sebagai guru memimpikan murid-murid kita di masa depan yang lebih baik. Jadi yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita paham tugas kita. Tugas kita itu apa sih Bapak Ibu di sekolah? Jadi kita harus bisa memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di sekolah. Apakah kita hanya mengajar atau hanya melihat murid kita di sekolah? Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik itu apa-apa saja. Mungkin itu Bapak Ibu kesimpulan dari kegiatan kita berdiskusi mengenai kalimat penumpang, mengenai cita-cita untuk murid kita di masa depan. Mungkin ada lagi pendapat dari Ibu guru atau Bapak guru di sini, atau dari Pak pengajar praktik mengenai visi dan prakasa perubahan ini. Kami misalkan ada yang mau memberi saran atau pendapat, kami persilakan. Sudah diskusinya atau saya closing penutup pada ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita lanjut selanjutnya Bapak Ibu, kita tutup saja kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan ini tadi di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi di sini Bapak Ibu kita bersama-sama berkolaborasi tadi ya Bapak Ibu. Kita berkolaborasi, jadi melakukan kegiatan sesuatu misalnya perubahan itu harus dengan langkah-langkah yang konkret, atau langkah-langkah yang nyata yang bisa terlihat, yang fisiknya seperti itu Bapak Ibu. Kegiatan kita sudah selesai Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas waktu, atas kehadiran yang pada kesempatan ini Bapak Ibu meluangkan waktu bersama-sama kita berdiskusi mengenai visi dan prakasa perubahan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan kita hari ini mengenai visi dan prakasa perubahan, semoga apa yang kita dengar dan diskusikan pagi hari ini mengenai visi dan prakasa perubahan bisa kita menjadi pembelajaran, bisa kita pahami untuk perubahan ke depannya agar lebih baik Bapak Ibu. Jadi mungkin hanya ini Bapak Ibu mengenai visi dan prakasa perubahan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang.
Adil Katalino, Bacurami Kasakuda, Basingat Kak Jubata. Terima kasih, Pak. Baik, kita beri aplaus dulu untuk guru ini. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi manusia ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial, namanya makhluk sosial itu kan selalu berinteraksi dengan yang lain, ketemu yang lain. Pasti kalau kita saling berinteraksi kan munculnya keinginan, gitu kan? Karena kita melihat ini pasti kepengen ini, melihat itu kepengen itu kan begitu. Nah, demikian juga lah kita di sekolah ini kan sekolah kan juga kumpulan dari orang-orang kan ya. Pengennya pasti ada impian-impian seperti yang sudah disampaikan tadi begitu. Ya. Nah, impian itu ya tentu kalau namanya sekolah kan kita impiannya orientasinya ke murid. Jadi nanti kita bawa kemana murid-murid kita, mau jadi apa murid-murid kita di sini begitu. Ya. Kemudian yang disampaikan tadi, impian itulah namanya visi. Ya, visi tadi sudah disampaikan visi Bu Nika sebagai guru penggerak, kemudian direfleksikan dengan visi sekolah. Namanya refleksi itu bercermin, kayak kita bercermin. Kalau kita lihat bercermin kan, kita untuk mengetahui bagus tidaknya kan kita bisa melalui cermin. Kebayangan kita terlihat di sana, sudah bagus belum, kurang ini. Misalkan misalnya udah mulai putih kita semit, rambut rambutnya kita potong kan begitu, sama. Jadi visi dari guru penggerak ini dicerminkan dengan visi sekolah. Ini dari diskusi ini kan kelihatan dari usulan-usulan tadi kan mana ada pasnya, namanya dicerminkan ya. Jadi seperti saya katakan, kalau kurang ini ya kita benahi di sini. Jadi mudah-mudahan visi yang disediakan ini ya akhirnya dengan bercermin tadi ya saling melengkapi lah. Sehingga visi sekolah ini benar-benar membawa untuk murid gitu ya. Jadi bukan melihat dari sekolahnya saja, tapi orientasinya itu akan berorientasi ke murid. Jadi berpihak kepada murid, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi masukan kita bersama ya. Untuk saya sendiri mungkin kalau ada hal baik ya bisalah untuk Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi mudah-mudahan hasilnya nanti dicatat ya, kemudian disampaikan juga ke saya dan mungkin besok dokumentasi untuk Ibu Mega selaku kepala sekolah di sini. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk menutup ya diskusi kita kali ini. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya ya, kita bisa sama-sama berbincang di sini. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Ada Pak bertemu juga Basingat kita. Baik, langsung ya kita mungkin selesai. Kegiatan diskusi kita selesai, kita akhiri dengan doa. Terakhir saya minta Pak Sumidi pimpin kita dalam doa. Pak. Kita berdoa mengucapkan acara kita dari waktu ulang. Mari kita berdoa. Kita mulai. Puji syukur pada Allah Bapa yang Maha Kasih. Anakmu berdoa pada hari ini. Bimbinglah kami, semua kami semua. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu sayang segala masa. Amin.